Bismillah. Ustaz, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40. Apakah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, segala perbuatannya sudah bisa dianggap sunnah Rasul? Mengingat beliau sebelum usia 40 belum diangkat menjadi Rasul. Bagaimana menyikapi atau memahami masalah ini, Ustaz? Ya belum lah. Ya ayatnya kan beda. Jadi Nabi itu Iqra. Jadi Rasul apa? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ketika beliau diperintahkan sama Allah untuk mendakwahi manusia, maka dakwah beliau itu sunnah beliau. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ya, khudu anni manasikakum, ambil cara haji kalian. Betul? Bahkan beliau itu kan diturunkan Quran itu oleh Allah itu selama 13 tahun di Mekah. Itu ayat-ayat akidah, belum ayat-ayat perintah. Ya. Nah, sampai ke Madinah baru turun ayat-ayat perintah tuh. Ya, Allah mulai turunkan perintah-perintah di Madinah itu ya. Ada prosesnya. Ketika beliau belum jadi Rasul ya belum. Ya, nggak ada kewajiban mencontoh, walaupun kita boleh mencontoh kebaikan orang secara umum. Jangan Rasul. Manusia kalau bisa berbuat baik kita contoh. Apalagi yang namanya survive, pola hidup, ada tradisi yang baik boleh. Ya. Makanya kalau di saudara-saudara kita di Padang itu kan dikatakan apa? Adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah, betul? Itu kan dibuat. Kita nggak bisa lepas dari adat loh. Memang kita tinggal di sebuah tempat kan adat. Tapi bersanding sara, tinggal di daerah dingin, adatnya pakai baju tebal. Tapi tetap jangan isbal, gitu kan? Tapi tetap jangan membentuk tubuh, ya. Adatnya baju tebal. Saranya jangan dihilangkan. Saranya apa? Ya kitabullah. Di Bekasi juga sama ya. Kita punya jenderal hebat yang terlupakan sama anak-anak muda sekarang, siapa? Kiai Haji Nur Ali itu, yang pernah merubah istilah Kalimalang itu menjadi kali keberkahan itu. Berubah lagi jadi Kalimalang lagi sekarang ya. Kesian perjuangan Kiai Haji Nur Ali itu. Semoga Allah muliakan beliau itu. Ada 2 jenderal hebat di Indonesia. Ya, kita ingat itu cuma Jenderal Sudirman doang, betul? Sudirman Muhammadiyah, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi kalau Kiai Haji Nur Ali muridnya siapa? Hasyim Asy'ari. Orang-orang hebat semua, jangan dilupakan itu. Jangan milenial ini membuat kita lupa kita punya sejarah. Harga diri satu bangsa itu karena paham sejarah gitu. Di Islam juga kalau kita pengen paham kemuliaan Islam, pahami sirahnya para sahabat. Kita akan tahu bagaimana kemuliaan Rasul nantinya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin nanya Ustaz. Barakallahu fik barakallah. Jika ada keraguan tentang rezeki dari pekerjaan ana, bolehkah untuk menjawab keraguan tersebut ana melakukan sholat istikharah, atau lebih baik hanya ke Ustadz Erwandi atau melakukan keduanya Ustadz? Ya malis, Ustadz Erwandi pakar masalah ekonomi, betul? Antum tanya sama beliau. Ya, selain antum bertanya, antum juga memantapkan hati dengan istikharah. Karena istikharah itu dilakukan setelah antum tahu. Ini ada pilihan nih A, B, C. Aduh, yang mana ya gitu. Ana istikharah, ntar dulu, tanya dulu yang berilmu. Fas'al ahla dzikri. Tat, ini ada A, B, C, tat. Aneh ini karakternya begini, Ustaz. Kira-kira cocok gak di yang A, di yang di B, di C? Kata Ustaz lah, ente asal di B. Serius Ustaz, coba pahami dulu. Tapi misalnya Ustaz, istikharah. Ya Allah, seandainya pilihanku yang B ini baik, mudahkan, baru istikharah. Ini milih belum udah istikharah, ya keder, betul? Belum ngimpi, tak ngimpi, gak ada urusan. Gak ada urusan istikharah mengimpi, walaupun kadang-kadang ngimpi ya. Jadi harus tahu tuh, tanya sama yang berilmu. Mudah-mudahan ahlul ilmi ini meyakinkan antum untuk bisa memilih dengan cepat gitu loh ya. Ana pernah ikut kajian salaf di salah satu masjid. Lalu ustadznya mengatakan bahwa beliau mengajar ilmu
tasawuf di salah satu universitas. Apakah wajar Ustaz dalam hal itu? Ya kalau untuk mengetahui tentang kesalahannya ya boleh. Ad-diddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayanul asya. Itu kata siapa Imam Ibnu Qayyim dalam syairnya itu, mengenali musuh ya untuk mengetahui keburukannya itu enggak masalah gitu. Jadi dengan adanya permusuhan akan tahu sebuah kebaikan. Sekedar tahu Malaysia, tapi antum harus kuat dulu iman. Jangan sampai nanti antum terwarnai ya, bahaya. Mohon penjelasan ya Ustadz, apa hukumnya kerjasama usaha dengan seseorang yang bekerja di bank konvensional, sumber dana dari gaji? Enggak masalah, yang penting pekerjaannya halal. Kayak antum kerjasama sama orang kafir. Ini bicara hukum ya, boleh tidak ya. Tapi kalau anak sarankan sih antum kalau kerjasama sama orang yang baik agamanya. Karena rezeki antum melalui orang-orang soleh, itu lebih baik. Kalau saya pribadi, kalau berpartner bisnis, saya akan lihat siapa partner saya. Makin baik agamanya, makin saya pegang dia. Walaupun permodalan lebih besar dengan dia ketimbang orang lain. Karena kita bicara berkah. Ya. Ini orang Masya Allah dia dengan bisnisnya sekian persen ke anak yatim, ke fakir miskin. Kita senang bisnis sama yang begini. Mudah-mudahan rezeki kita melalui dia, dia pun melalui kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Walaupun antum berpartner sama orang kafir boleh. Kayak antum main saham boleh. Yang penting barang dalam saham tersebut barang halal dan sistem sahamnya halal. Malaysia, nggak apa-apa. Ya, tentu yang nanam saham di situ kan macam-macam kan, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Itu urusan dia. Tapi pekerjaannya halal yang penting ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ikhwan tentang sop renggang Ustaz di masa pandemi? Karena kadang-kadang hanya gara-gara sop renggang para ikhwan saling menyesatkan. Ini memang ikhwan pada makan tawon sih, bukan minum madu. Madu jangan tawon dipepes. Heran orang makin dalam agama makin pada tegang-tegang amat gitu ya. Ya akhi fillah, kalaupun ada ulama beristihad tentang masalah sop yang renggang ya, karena memang merapatkannya bukan wajib. Mafhum? Ya, lebih kepada mustahab. Ya, sebagian mengatakan sunnah muakkad. Lurus rapatkan sofnya ya. Suruh rapat lurus sop ini dan enggak membatalkan sholat kalau enggak, betul. Tapi kalau bisa rapat itu lebih utama. Ya, karena Nabi memerintahkan, bahkan Umar ibn al-Khattab itu bisa memukul orang yang enggak sofnya rata itu ya. Tegak, karena beliau seorang khalifah, lihat maslahatnya saat itu gitu loh. Tapi kalau memang ternyata merapatkan bisa menimbulkan mudarat, keluarlah kaidah usulul fiqh yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Harus tahu itu antum. Ini maslahat. Kayak antum dulu waktu antum baru hijrah. Ini kasus tahun 2005-2006 lah ya. Antum ngerapetin sop, samping antum minggir. Antum sok, lama antum split malam antum itu kan. Dulu ya. Antum paksakan antum diterjang. Saya ngalamin itu dulu, saya ngalamin betul-betul. Saya merapat kau, saya ditendang sama aki-aki itu. Masing-masing kata, masing-masing saya bilang. Batal dia ngomong masing-masing katanya. Lebih dari virus tuh ya, kan nendang dia. Virus enggak nendang, tahu-tahu batuk doang gitu kan. Khalas ya, sabar. Ya, jadi kalau emang enggak bisa dipaksa itu tuh bukan wajib hukumnya, betul? Itu afdal. Antum merapatkan lebih utama buat antum. Makanya enggak salah antum melihat soft yang rapat di mana itu yang antum datangin terlebih dahulu. Ya, enggak usah tegang, enggak usah ribut. Emang batal kalau sop renggang? Kecuali kalau batal antum bisa ribut. Ini kan enggak. Wah, ini nabinya beda. Kadang-kadang kalau ngomong ya ini jangan hati-hati nih. Udahlah, mudah-mudahan di Anur sih nggak ada gitu-gituan lah ya. Fadhal antum mau merapatkan lebih utama buat antum. Tapi kalaupun teman antum nggak mau, khalas, niat antum sudah sampai. Ya, jangan jadi keributan cuma gara-gara seperti ini ya. Masih banyak yang wajib yang mesti kita lakukan. Ya, jangan sampai gara-gara begini malah kita terputus nih. Ustaz,
Jikalau dahulu punya hutang riba before pandemi start, ya, lalu tidak mampu membayar, kemudian hijrah saat ini dan sudah ada rezeki, apakah harus saya lunasin? Ya lunasin, anak. Demen udah debt collector, heran. Ya, antum tahu pajak nggak ada di Islam. Cuma antum tinggal di mana? Di Indonesia, nggak usah ngeles sampai mati tuh pajak motor. Ya jangan, bayar. Bicara nanti bayar pakai bunga bank, pakai apa tuh khilaf ulama. Intinya antum harus taat, betul, Pak? Ya antum yang ngutang, antum yang ngeles. Coba, jangan, nggak boleh ya. Ustadz, tolong beri nasihat pada istri yang masih suka nonton YouTube perkara yang tidak bermanfaat. Kan suaminya enteng, apa anda yang pusing, betul ya? Enteng. Masa harus mikirin harimau orang juga, aneh, Masya Allah. Makanya jadi singa di luar rumah dan di dalam rumah, gitu ya. Meow, meow, gimana? Tegesan dikit, tapi pakai bahasa yang baik, ya. Karena perempuan itu kan tulang rusuk yang bengkok, yang rapuh. Jangan keras-keras, ya. Insya Allah jelaskan sama si perempuan ini bahwa ketika ijab kabul dulu yang kuucapkan di hadapan ayahmu, memindahkan tanggung jawab ke pundakku ini. Dosamu aku yang tanggung, sementara kau masuk surga bersamaku. Ya, kalau aku sudah membawa beban dosa yang banyak, manalah mungkin surga terbuka karena aku. Ya, tolonglah saling mengingatkan di antara kita baik-baik, omongin baik-baik. Masih enggak juga, sekali lagi. Masih enggak juga, cari yang baru. Pusing amat. Insya Allah dia mau, insya Allah, ya. Jadi antum gak usah pindah ke lain hati. Karena ini hidup sebentar, ngapain nanggung dosa orang, betul? Omongin baik-baik, insya Allah. Ya, ada masalah YouTube doang, Pak. Tanya sebabnya, kenapa bini lebih demen ngelihat YouTube ketimbang ngelihat muka lakinya? Ada masalah berarti kan? YouTube menginspirasi, kata bininya. Kalau muka laki bikin istighfar mulu, betul? Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi lagi kelas. Padahal masih ada berapa menit lagi kita? 10 menit lagi. Atau persiapan wudu? Ya khair, taib, ya. Semoga manfaat yang disampaikan buat anak pribadi, buat jamaah sekalian. Ya Allah, anda minta maaf, ya, kalau ada kekurangan dalam penyampaian, canda tawa yang berlebihan. Allah Maha Pengampun atas segalanya, insyaallah. Anda berbebas diri sama antum. Semoga diberikan yang terbaik, mudah-mudahan, ya. Anda juga minta maaf karena mungkin tanggal 11 besok sudah harus berangkat. Kita akan kembali lagi 17 hari ke depan nanti, insyaallah, ya. Semoga Allah mudahkan, dan masih ada kajian-kajian online walaupun mungkin di Mekah Madinah, insyaallah, ya. Taib, usikum wa nafsi bi taqwallah. Tingkatkan takwa kita kepada Allah, saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan yang mesti kita tercinta nih, An-Nur. Semoga dijaga oleh Allah, insyaallah, ya. Dan para pembina-pembinanya. Begitu pula doakan kota kita Bekasi ini, semoga dijaga oleh Allah. Para pemimpin-pemimpinnya pun diberikan hidayah. Doakan negeri kita tercinta Indonesia, ya Allah, agar dijaga ukhuwah kebangsaan, insyaallah, ya. Dan Allah berikan hidayah buat para pemimpinnya juga, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.